Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa nafa'ana bihi. Wa nawwarallahu ta'ala fi dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian Hikam Al-Athaiyah. Kita akan membaca syarahnya Imam Abdullah Asy-Syarqawi pada halaman yang ke-40 ya, yakni hikmah yang setelah pada ini pamungkas sebenarnya tali simpul dari yang kita baca pada pekan yang lalu atau kajian yang lalu, yakni maqalla amalun baraza min qalbin zahidin wala katsura amalun baraza min qalbin rahibin. Tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap remeh amal yang timbul dari hati yang ikhlas, dan juga tidak bisa dianggap istimewa apapun amal yang berangkat dari hati yang lalai atau berharap reputasi dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Ini inzal dalam perspektif tasawuf, bukan fikih ya. Wah, ada anak baru di sana. Husnul a'mal. Adapun amal yang berkualitas, nataiju husnil ahwali, tak lain berangkat dari hati yang juga berkualitas. Kemudian wa husnul ahwal, hati yang berkualitas itu semata-mata dikarenakan minat tahaqquqi, karena senantiasa istiqomah fi maqamatil inzali, dalam makomnya para arifin atau orang-orang yang arif billah. Husnul a'mal, adapun amal-amal yang baik, amal-amal yang istimewa, amal-amal yang berkualitas, sekurang-kurangnya beliau Imam Asy-Syarqawi mengajukan 3 kualifikasi, 3 prasyarat. Nomor 1, bikhuluwiha amma ya'uquha. Ia harus murni, terbebas, amma dari segala apa ya'uquha, yang mengotori atau yang merintang halangi, anil qabuli, dari diterimanya amal itu. Apakah hal-hal yang merintang halangi, yang mengotori itu? Yakni minar riya'i, dari riya, wa ghairihi, dan sejenisnya. Apa sum'ah, takabur, ujub, dan lain-lain. Nomor 1. Yang kedua kualifikasinya adalah wa huduril qalbi ma'allah. Senantiasa hadirnya hati, maknanya husuk ma'allahi, kepada Allah semata-mata, fi hali fi'liha, ketika mengamalkan atau mengerjakan amal-amal itu apa? Ibadah, bercengkrama dengan istri, bersenda gurau dengan anak, langsung dicatat oleh Yani itu ya. Kemudian berbuat baik kepada tetangga, ramah kepada sesamanya, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Pernyataan ini juga sering disalahpahami. Serta wa adam istighalihi bi ghairihi, tidak menyibukkan hati itu, tidak menyibukkan diri bi ghairihi, dengan selain Allah. Apa hal-hal yang membuat hati kita sibuk, terkuras energi kita, adalah minal wasawisi syaitoniyati, dari yakni bisikan-bisikan setan. Di manakah hal-hal yang ya'uquha, merintang halangi, mengotori niat? Di manakah beredar, menyala, berpendar riya, ujub, sum'ah, takabur? Di mana itu? Di hati tentu saja. Oleh karena itu husnul a'mal, amal yang berkualitas tadi itu berangkat dari mana? Tak lain adalah nataiju husnil ahwal, karena kualitas hati yang baik, spiritualitas yang tinggi, al-qaimah, yang bersemayam bil qulub, di hati. Rupanya apa? Minaz zuhdi,
tidak bergantung. Tidak bergantung, tidak mengandalkan, tidak mengistimewakan, tidak terpukau, silau atau terpesona di dunia ya, di dunia ini wal ikhlas serta senantiasa ikhlas lillahi karena Allah. Caranya itu bagaimana supaya zuhud dan ikhlas biayyak sudah dengan memberangkatkan bi'amalihi dengan amalnya amalnya murid ubudiyatallahi semata-mata untuk ibadah. Jelas hati ya ubudiyah ini. Allah Ta'ala. Bukan la litolabi hadzi ajilin, bukan semata ingin, bukan semata meraih reputasi dunia, wala sawabi ajilin, juga bukan meraih pahala atau keistimewaan di akhirat kelak. Wa husnul ahwal, adapun husnul ahwal nasyun ialah timbul, muncul ia minat tahakkuk ay tamakkun, minat tahakkuki ay tamakkuni. Tamakun ini maknanya mantap, concern, berada di situ terus. Tahakkuk, merealisasikan, senantiasa istiqomah, mengamalkan ayat tamakun, mantap di situ, berada di situ, fi maqamatil inzal, di makomnya para arifin. Makom inzal itu apa? Ai fi maqamatil lati tunazzalu fi qulubil arifina, di makom-makom allati tunazzalu yang diturunkan dalam hatinya orang-orang yang arif billah. Kemudian apakah makomat itu adalah ma'arifun ilahiyatun, ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan ilahi. Yuridu yang menganugerahkan kepada ilmu-ilmu itu, ma'arif itu, Allah Ta'ala ala kulub, ke dalam hati. Sehingga takunu sababan, kalau sudah memiliki pengetahuan yang demikian itu, hal ini akan menjadi sebab, akan menjadi pemantik fitarkid da'wah untuk meninggalkan klaim-klaim. Biasanya begini, ini kalau saya tidak ngajar, kalau bukan saya ngajar tidak pintar. Maka misalnya ya saya mau mengajar ini hari ini, maka sejak kemarin itu saya bertawasul kepada yang ngarang itu. Khususnya juga kepada yang orang-orang yang kita punya sanadnya itu. Supaya kita semua diberikan futuh dan dijauhkan dari klaim-klaim sepihak itu. Walhasil jadi kiai itu tirakat dulu. Nggak asal ngaji, pinter baca, bukan itu. Itu semua orang bisa ya kan? Kalian buktinya bisa kok. Bisa tapi salah-salah maksud saya. Bisa. Klaim-klaim sepihak ini sebenarnya sudah kita kaji atau belum ya di bagaimana itu yang sulukli maksiyah itu kayaknya sudah waktu itu. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Wa adamil iltifat, serta ia tidak terpengaruh ila jannatin oleh iming-iming surga dan kemolekan bidadari-bidadarinya, itu terjemah saya sendiri. Au harabin finnar, atau melarikan diri, terbebas ia dari neraka. Final murid, karena sungguhnya murid idza hasala, bila telah mencapai lahu bagi si murid tadi, zalika terhadap makom tadi itu atau pencapaian tadi ma'arif ilahiyah, tidak terpukau, tidak semata-mata mencari kedudukan di reputasi dunia maupun kedudukan di akhirat nanti. Raqaba, maka senantiasa berfokus ia, senantiasa memandang, tentu saja hatinya ya, maulahu kepada tuannya, kepada Allah biqalbihi dengan hatinya. Fala yaksudu, maka tidak memproyeksikan, mengorientasikan bi'amalihi dengan amalnya, wairahu kepada selain Allah, amalnya murid. Kalau kita sudah punya prinsip ini, yakni raqaba maulahu biqalbihi fala yaksudu bi'amalihi ghairahu, idza hasalah, bila kita telah sampai di situ, zalika terhadap tadi itu ya, la yaksudu bi'amalihi ghairihi tadi, takhallasu, maka menjadi murni, menjadi terbebas, al-amalu amal mimma ya'uquhu, dari segala apa ya'uquhu yang mengotorinya, menghalanginya, anil qabuli, untuk diterima. Wadzal hikmah, adapun hikmah ini kat dalili, ialah sebagaimana dalil, postulat-postulat, postulasi-postulasi lima terhadap hikmah juga atau pendapat juga qablah sebelumnya yang sudah kita. Oleh karenanya ini pamungkas saya membaca di Syekh Said Ramadan Al-Buti ya. Ini simpulan sebenarnya dari yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu.
Kemudian mana tadi? Walamma kanatil khisalul mahmudatu la tansha'u ghaliban illa min kasrati dzikri wal mudawamati alaihi dzakarahu biqaulihi. Apabila telah walamma kanat, bila ada al khisalul mahmudah, perilaku-perilaku yang terpuji tadi itu, tidak mengklaim itu amalnya tetapi semata-mata anugerah Allah kalau ia mampu beramal. La tansha'u, tidaklah timbul atau muncul ia ghaliban lazimnya illa min kasrati dzikri, kecuali berangkat dari banyaknya mengingat atau menyebut-nyebut Allah, wal mudawamah, dan senantiasa atau konsisten alaihi, kepada zikir. Sehingga Zakaro menyebutkan, memaparkan, menjelaskan siapa musannif, muallif biqaulihi hu, kepada Zakarahu biqaulihi, dengan zikir, maksudnya biqaulihi dengan ajaran beliau, dengan aforisma beliau. Isinya apa? Ini nanti semoga teman-teman bisa bikin skemanya sendiri ya, supaya kreatif lah sedikit. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqazatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqazatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkuri ambama zalika 'alallahi bi'aziz. Ini ada di surat Ibrahim ya. Baik, kita sekarang membicarakan sedikit ya sebelum ke zikir tadi itu. Amal adalah idealnya sesuatu yang datang kemudian setelah ilmu. Oleh karena itu, amal yang berkualitas itu berangkat dari kondisi spiritual yang berkualitas. Beberapa pertemuan yang lalu kita juga sudah mengulas mengenai niat dan husnul ahwal, kondisi spiritual yang baik, spiritualitas yang baik, hati yang baik, yang jernih tadi itu juga berangkat dari minat tahakkuk. Kita senantiasa istiqomah, berbuat, beramal, menegakkan, merealisasikan makomnya para arifin. Sederhana prinsip ini, mula-mula yang disarai oleh Syekh Abdullah Sarqawi ini adalah membebaskan, menjernihkan, memurnikan amal itu dari hal-hal yang menyebabkannya tidak diterima. Nomor satu, riya, ingin dipandang. Percuma kita ingin dipandang manusia, sum'ah tadi ya. Atau kaget, kagum dengan amalnya sendiri. Yang sebenarnya itu anugerah Allah juga. Sehingga hal-hal yang kedua kemudian wa huduril qalbi ma'allahi fi hali fi'liha. Berupaya supaya hati ini hadir khusyuk ketika berbuat itu dan tidak menyibukkan diri pada selain Allah itu. Ini menarik ya, karena godaan, gangguan setan ini justru ada pada kualifikasi ketiga. Nomor satu memang dari hati kita sendiri. Dari harapan. Ini kan apa kata Abraham Maslow ya kan? Dalam teori self-actualization, aktualisasi diri itu, manusia memang ingin aktual, ingin nampak, ingin tampil, ingin dianggap pinter, ingin dianggap punya pengaruh, ingin dianggap terkenal, maka segala cara ditempuhnya. Seperti apa, Divan? Kok masih mikir? Seperti Margono yang belum waktunya ngajar, itu ingin dianggap apa? Ya kan? Ingin didengar, ingin dilihat. Bahkan kalau tidak ada objeknya pohon gitu ya. Dia langsung berorasi di depan pohon itu. Nah, justru menarik ya. Baru nanti yang kedua, keterlibatan hadirnya hati kita kepada Allah. Justru yang menarik malah orientasi pribadi ini. Kita ingin aktual itu loh. Self-esteem, ingin disebut apa, ingin dikenal sebagai apa. Itu kan reputasi semua. Yang itu tak lain adalah istana pasir. Yang begitu gelombang, begitu ombak itu datang dengan sekali terjang, habislah ia. Beramal, apa saja ini? Tentu saja yang dimaksud amal-amal yang baik ya, yang buruk tidak dibahas di sini. Amal yang baik jelas ini. Nah, oleh karena itu penting bagi kita, seperti kemarin juga sudah kita
Memang nomor satu harus belajar fikih itu. Dalam konteks ibadah itu. Baru nanti meningkat ke sebelumnya. Seperti siapa? Dulu mbahnya Ibnu Athaillah ini, Al-Iskandarani, pernah ada berbeda pendapat. Pernah bahkan menolak sama sekali. Bahkan dalam satu riwayat dengan tutur kata yang kurang baik kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Tapi apa jawaban Imam Abu Hasan Asy-Syadzili adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya. Itu sama seperti yang ada di Barzanji itu. Ketika Nabi pulang dari Taif, kemudian orang-orang melemparinya dengan batu, ya, dengan kotoran. Wasabbuh bial sinatin badhiyah, mengumpat, mencaci dengan tutur kata yang tidak sopan, tidak pantas. Dilempari dengan batu, ya, orang beliau jatuh dibat bidimain Allah, sampai sandal beliau berlumuran darah. Ketika malaikat penjaga gunung menawarkan itu, ya, justru Kanjeng Nabi menjawab, inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Nanti semoga keturunan orang ini ada yang senang kepada tidak hanya ilmu zahir, ya, tapi juga kepada ilmu batin itu. Maka ketika tiga serangkai ini belajar, siapa itu? Imam Al-Maidumi, Syekh Maidumi, Syekh Ibnu Athaillah Iskandarani, dan Imam Busiri belajar bersama kepada Imam Abu Abbas Al-Mursi, ya, ini mursyid kedua, di tepi sebuah pelabuhan, ada masjid di situ, masjidnya Ibnu Athaillah Iskandarani, ya, masjidnya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, diteruskan oleh Abu Abbas Al-Mursi, ya, rahimahullah itu. Kemudian beliau langsung berkata begini, manusia itu tidak pernah terbebas dari 4 hal. Dan musibah, kalau nikmat dia bersyukur, kalau musibah dia sabar. Itu. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa tidak cukup kita tahu tentang ilmu zahir saja, tapi juga ilmu batin. Tidak cukup Islam iman saja, tapi juga harus ihsan. Nah, wejangan-wejangan ini menghantam, sungguh-sungguh menghantam pada kesadaran, pada jantung kesadaran beliau, dan beliau tidak sanggup menunggu sampai subuh. Sebelum subuh segera datang ke masjid itu lagi dan mengaji lagi, ya. Karena golongan pertama adalah fuqaha, ya, orang yang puas menganggap amalnya itu istimewa, tetapi begitu datang kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi, justru itu semua nampak remeh, nampak sepele, ya. Golongan orang-orang yang mengandalkan amal lahiriah saja. Dan banyak lagi juga kisah-kisah ini juga pertentangan antara siapa? Imam Syafi'i misalnya, ya, dengan beberapa kawannya. Baik, sekarang kita mengarah ke zikir. Yang jelas perlu digarisbawahi idza hasala dzalika takhallasul amalu mimma ya'uquhu anil qabuli. Supaya amal ini diterima. Apa sebab? Allah itu Maha Suci. Tidak mungkin menerima yang kotor-kotor, ya. Maha Suci, ya, dari segala itu. Oleh karena itu segala reputasi, harapan-harapan, kepalsuan-kepalsuan. Sehingga tasawuf ini adalah satu disiplin ilmu yang di dalamnya banyak sekali jalan-jalan untuk kita meloloskan diri dari kepalsuan-kepalsuan hidup. Kadang kan kita merasa tidak puas, ya kan? Saya kalau begini tok ini kapan pinternya ini? Kadang-kadang demikian, ya. Saya kalau begini saja ini kapan? Kita merasa tidak puas dengan pencapaian kita, dengan amal kita. Sehingga berangkat hijrah itu tidak melulu ke luar, tidak melulu makani, tetapi harus maknawi, harus ke dalam. Harus tidak melulu atributif, ya. Tapi juga yang lebih substantif. Dari kesadaran dogmatis menuju kesadaran kritis. Baik, la tatruk. 292 kali, ya, zikir itu di dalam Al-Quran, dalam segala bentuknya. La tatruk. Jangan kau tinggalkan. Ayyuhal murid, wahai murid, az-zikra pada zikir, akan tetapi bal lazimhu. Lazimkanlah. Konsistenlah. Wadawim, dan terus meneruslah alaihi untuk berzikir itu.
Fa innahu, karena sesungguhnya zikir aqrabut turuki adalah akses tercepat ilallahi, menuju Allah Ta'ala Maha Luhur ya. Wa alamatun, dan zikir itu menjadi alamat ala wujudi wilayatihi, ia sebagai tanda dari adanya kuasa Allah. Faman, maka barang siapa wufiqo, yang diberi petunjuk, diberikan taufik lidzikri, untuk berzikir, mengingat, menyebut-nyebutnya, faqad utiya, maka sungguh dianugerahkan ia mansyurul walayah. Baik, yang pertama wilayah, yang kedua walayah ya, harokatnya itu. Diberikan mansur, nasr itu kan terbit. Diberikan stempel kewalian, diberikan cap, diberikan legitimasi, dan otomatis dipublikasikan. Maka orang yang berzikir itu, oleh karena zikir adalah aqrabut turuq, akses tercepat, jalan terdekat, jalan pintas ia menuju Allah, dan di satu sisi serta tanda dari adanya kuasa Allah itu yang maha besar, yang maha tak terhingga. Maka barang siapa yang diberi petunjuk untuk berzikir itu, maka sungguh telah dianugerahi kepadanya cap atau stempel kewalian. Kemana-mana ia membawa Q, kartu identitas wali. Nah, judul ngaji kita malam ini kartu identitas wali. Nah, itu dia. Mansyurul walayah. Stempel, cap, legitimasi, kartu identitas, tanda pengenal, apa lagi? Publikasi. Nah, banyak maknanya dia tentang kewalian tadi. Falatat truk, oleh karena itu jangan kau tinggalkan wahai murid, wahai anak mudahu, kepada zikir, meskipun li'adami hudurika, hatimu tidak husu, ai huduri kolbika. Meskipun hatimu tidak husu, tidak hudur, hatimu tidak menghadap Allah, tetap saja zikir. Allah kepada Allah ya fi dalam zikir. Bi'ankana mustaqilan, dengan terus menyibukkan diri bil wasawisi syaitoniyati, dengan bisikan-bisikan godaan-godaan setan, wal aghradi dunyawiyati, dan pencapaian reputasi duniawi. Kenapa beliau memberi wejangan husuk ndak husuk, zikir saja? Kenapa? Alasannya sederhana. Li'anna ghaflataka, karena kelalaianmu an wujudi zikrihi, dari mengingat Allah. Kelalaianmu dari mengingat Allah, artinya tidak berzikir. Kealpaanmu dari mengingat dan menyebut-nyebutnya. Biantatrukahu, dengan cara meninggalkan zikir itu. Biantatruka, dengan meninggalkan kamu murid kepada zikir. Asyaddu min ghaflatika, jauh lebih buruk daripada kelalaianmu, kealpaanmu, alhasilati, yang dihasilkan, diakibatkan fi wujudi zikrihi, justru dalam keadaan berzikir. Mending ingat Allah itu dengan berzikir. Meskipun tidak ingat, tidak apa-apa itu. Kata beliau ya, sekurang-kurangnya. Apa sebab? Tidak mungkin ingat Allah tanpa berzikir. Saya tidak penting zikir-zikir begitu, istighosah, tahlil, ziarah kubur, hataman Quran atau apa. Yang penting saya ingat Allah itu. Itu pernyataan Margono begitu itu. Dan Zen ya. Li'anna ghaflataka, karena kemargonoanmu, an wujudi zikri, untuk mengingat Allah itu, biantatruka, dengan meninggalkan zikir ya. Asyadu, jauh lebih buruk, min ghaflatika, dari kezenmu ya. Alhasilat, yang ditimbulkan atau diakibatkan fi wujudi zikri, dalam mengingat Allah. Li'anna tarkat zikri, karena meninggalkan zikir itu, fihi, ialah di dalamnya, ba'dun anillah, jauh sekali dari Allah itu. Biqalbin, tidak hanya secara hati, wal lisan, juga secara lisan. Kalau tidak mengingat, kalau meninggalkan zikir, jelas itu jauh dari Allah itu, baik secara hati maupun lisan. Namun demikian, bi khilafiz zikri, berbeda. Namun demikian, bertolak belakang, berbeda sama sekali. Lain halnya dengan, artinya bi khilafiz zikri itu ya. Lain halnya dengan, berbeda sama sekali dengan azzikr, zikir. Berbeda dengan kalau Anda zikir. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, kamu, in ba'uta, sekalipun, meskipun jauh kamu anhu dari Allah, biqalbika, secara hati, fa anta, namun sekurang-kurangnya adapun kamu, qoribun, tetap saja dekat, bilisanika, melalui lisanmu. Kelihatannya sudah dipahami ini ya, tidak usah penjelasan.
Apalagi teman-teman sudah baca terjemahan semua kan. Jadi ngaji bismillah, alhamdulillah. Kalau Anda paham, selesai langsung. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hanya misalnya saya baca ya, selesai berarti itu. Sebab Anda sudah membaca terjemahannya. Hanya mungkin karena kita juga butuh untuk dikritik ya. Nanti boleh diperbandingkan apa bacaannya atau terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan. Ini pernyataan beliau istimewa ya. Meninggalkan zikir itu sama sekali jauh dari Allah itu. Pasti 100%. Baik secara hati maupun secara lisan. Namun demikian berbeda dengan kalau kita berzikir. Bi khilafiz zikri. Fainaka karena sesungguhnya kamu in ba'uta meskipun sekalipun jauh dari Allah ya biqolbika secara hati. Tapi fa'anta sekurang-kurangnya. Anta adapun kamu qoribun ialah dekat. Tetap saja kamu dekat itu. Bilisanika dengan lisanmu. Fa'alaika maka yang wajib. Nah ini jalan keluar, ini solusi. Tawaran solusi dari beliau ini. Fa'alaika maka yang wajib bagimu antazkura untuk senantiasa berzikir Allah pada Allah bihi dengan lisan. Wa in kana qalbaka meskipun hatimu ghafilan ialah lalai. Itu digaris bawahi ya. Halat zikri ketika berzikir. Ini pesan beliau, alaika an tazkurallaha bihi wa in kana qalbaka ghafilan. Wa in kana qalbuka ghafilan halat zikri. Meskipun hatimu lalai tapi lisanmu berzikir. Kita membasahi lisan kita, lidah kita dengan senantiasa berzikir. Yang dengan cara itu meskipun hati kita lalai fa'asa maka semoga ayyar fa'a. Semoga akan mengangkat Allah kepadamu ay yurqika, mengupgrade Allah itu kepadamu, menaikkan level, mengupgrade. Dari apa? Min zikrin ma'wujudi ghaflatin, dari zikir ghaflah, zikir dalam keadaan lalai anil maula dari Allah ya, tentang Allah, ila zikri ma'wujudi yaqazatin, berangkat, beranjak, mengupgrade, meningkatkan, meninggikan Allah itu dari zikir ghaflah menuju zikir yaqazah. Zikir dalam keadaan sadar. Ai tayakkudin. Sama, sadar. 5 terhadap segala apa atau aturan main yunasibu yang pantas, yang baik, yang pantas, yang sesuai hadrotahu menurut Allah Subhanahu wa taala minal adabi, yakni umpamanya adab, misalnya wa adamil istighol anhu ghairihi, serta tidak adanya, serta lan ora anane ketungkul ya, dan tidak adanya ngaji zaman dulu. Dan tidak sibuknya hati bighairihi dengan selain Allah. Anhu dari murid bighairihi dengan selain Allah ya. Baik, kita dengan zikir itu, dengan apa tadi pesannya alaika fisri wal alan ya. Alaika bizikri atau antazakuro tadi ya, samalah. Dalam keadaan ingat, dalam zikir ya, baik hati kita ini ingat, fokus, apalagi husuk kepada Allah maupun tidak. Sekurang-kurangnya. Dengan cara itu semoga Allah itu akan mengupgrade, meningkatkan kualitas level zikir kita itu dari ghaflah. Ini beberapa level zikir ya. Semoga naik nanti dari zikir ghaflah menuju zikir yaqzah. Zikir yang hati kita sadar. Lalu naik lagi. Yang kedua ya, satu tayakkudz limain dan wa adam istighol. Wa min zikri mawjudi yaqzatin, dan dari zikir yaqzah itu menuju zikir hudur ila zikrin ma'wujudi hudurin. Berangkat menuju zikir hudur. Lalai, sadar, hadir atau khusyuk ya. Mungkin nanti teman-teman bisa membuat skema lebih baik, ya kita persilahkan. Caranya bagaimana? Bi'ayyudkhila, dengan cara memasukkan. Oh maaf, bi'ayyadkhula. Dengan cara masuk hati itu hadratar Rabb. Bi'ayyadkhula, dengan cara masuk apa al-qalbu hati hadratar Rabbi, ke hadirat Tuhan.
fayuraqibu, maka senantiasa fokus, senantiasa memandang, senantiasa mengawasi, senantiasa memandang, itu lebih pas itu. Kepada Allah ya, hala zikrihi, ketika berzikir. Wala yaghfulu, dan tidak lalai anhu, dari Allah. Fokus memandang hati itu semata-mata kepada Allah. Baik, lantas beranjak lagi wamin zikrin ma'awujudi hudurin ila zikrin ma'awujudi ghaibatin. Sekarang dari hudur ke ghaibah. Lenyap dia, hilang. Amma siwa Allah, amma siwal mazkur. Dari segala apa siwal mazkur, selain yang diingat, selain yang dizikiri. Siapa itu? Yang disebut-sebut dan diingat-ingat, siapa itu? Wa huwa, adapun al-mazkur adalah zat yang kita ingat, kita sebut-sebut, tak lain adalah Allah, ialah Allah sendiri. Sampai-sampai bi'ayyafna, dengan tenggelam ia, sampai-sampai tenggelam, fana, lenyap ia, hatta anid zikri, bahkan dari yang dizikirkannya, bahkan dari zikirnya itu sendiri. Sampai-sampai dia zikir atau tidak, itu tidak sadar itu. Fayasiru, maka terucap yakhruju, keluar minhu, dari man, dari murid, az-zikru, apa zikir, min ghairi qasdin, di luar kesengajaan, di luar kendalinya. Ketika itulah wahina idin, dan ketika itu yakunu, ada apal haqqu, Allah Subhanahu wa taala ya, lisanahu, menjadi lisannya murid, lisannya zakir, orang yang berzikir tadi. Allazi yantiku, yang bertutur kata, berucap ia, berucap Allah itu bihi, dengan lisan. Fa'in batasho, bila fa'in batosha, bila menyentuh, bila memegang. Hadza zakir, orang ini atau orang yang berzikir ini, sosok atau pribadi yang berzikir itu, karena maka ada Allah yadahu, menjadi tangannya. Jadi perbuatannya ilahi, Allah bertajalli sungguh-sungguh dalam dirinya segala perbuatannya. Allati, yang ya betusu, menyentuh, memegang, menyentuh ia biha, dengan yad, dengan tangan itu. Dan apabila wa in sami'a, dan bila mendengar, si murid tadi atau zakir, karena menjadi Allah sam'uhu, pendengarannya. Allazi yasma'u, yang senantiasa mendengar Allah bihi, dengan sama dengan pendengaran itu. Wa hadzal ma'alim, adapun kriteria ini, wal muraqi, dan level-level ini, la ya'rifu, tak mungkin diketahui, la yu'rafu, tidak mungkin diketahui, haqiqataha, substansinya ma'alim muraqi tadi, illa salikuna, kecuali oleh para penempuh jalan spiritual. Baik itu sebagai wijdanan, sebagai bahasa nurani, sebagai mata hati, baik sebagai intuisi, kesadaran rohani ya, serta yang tidak mungkin mengetahui hakikatnya, pertama salikun, yang kedua wal ulama imanan, itu sebagai iman, wa tasdikon, dan pembenaran. Kalau begitu, iyyaka wat takdzib, jauhilah olehmu wahai murid, wat takdziba, terhadap atau pada mendustakan, bisain, sedikit pun, min zalika, dari level-level itu, maknanya dari ma'alim wal muraqi. Kriteria-kriteria ini, ciri-ciri ini, dan muraqi, pencapaian-pencapaian atau derajat-derajat ini, tak mungkin diketahui kecuali oleh para salikin maupun ulama. Maka sikap kita bagaimana? Jangan mendustakan itu. Sedikit pun, bisain min dzalika fatuhlikum al halikin, kamu akan binasa, kamu akan tercampakkan nanti mal halikin, dengan orang-orang yang binasa. Rohaninya maknanya ya. Lama kanal murid. Dan apabila si murid tadi rubama, boleh jadi yastab itu, merasa berat, merasa jauh, merasa sulit mencapai ini, merasa tidak pantas, cari sendiri maknanya yang pas. Merasa tidak pantas itu saja. Merasa jauh, merasa sulit, merasa tak pantas. Al-wusula ila dzalika, untuk sampai wusul ya, senantiasa terhubung ya. Ila dzalika, kepada pencapaian tadi itu, kayaknya saya tidak mungkin seperti prestasinya para salikin dan ulama tadi dalam konteks hadhil ma'alim wal muraqi. Maka beliau muallif ini, musannif ini melarang. Nahahu biqaulihi, kepada murid biqaulihi, dengan ajaran beliau, yakni mengutip
menyitir salah satu ayat dalam Al-Quran, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Wa ma dzalika, hal itu semua pencapaian itu yang 'alallahi di sisi Allah, ma dzalika tidaklah itu di sisi Allah bi'aziz, terasa sulit atau terasa berat, menjadi sulit atau menjadi berat. Artinya itu ringan sekali, mudah sekali. Kenapa? Li'annahu, karena Allah Ta'ala tadi qadirun, ialah maha kuasa, la kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Kalau gitu sikap kita bagaimana? Ini simpulannya di belakang fa'alal murid, maka bagi murid itu al-qiyam. Ayo kita konsisten. Senantiasa menjalankan, melaksanakan bil asbab. Sudah kita pakai asbab saja, hukum sebab akibat saja. Ya belajar, ya sholat, ya bekerja, ya waktunya zikir, waktunya. Sudah itu, jalankan itu. Dan apa yang menjadi ranah Allah itu kewajiban kita. Yang menjadi haknya Allah, bahwa minallahi, dan dari sisi Tuhan lah al-wusul, wusul. Supaya kelak Allah memberikan keterhubungan atau wusul. Wa minallahil wusulu wa raf'ul hijab, dan tersingkaplah hijab tadi. Baik. Sampai-sampai di Quran itu dari 292 kali lebih kurang zikir disebutkan dalam Quran. Bahkan Quran itu disebut az-zikr, ya kan? Barang siapa lalai mengingatku, wa man arada an dzikri, ya, fa innalahu ma'isyatan dungka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di mahsyar dia digiring dalam keadaan buta. Bahkan Quran itu orang yang mempelajari itu juga disebut orang yang berzikir. Ya kan? Mudzakir. Di Quran zikir itu ada yang pakai zal, ada yang pakai dal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Itu supaya tidak sama dengan zal yang pertama itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan zikir itu, Quran itu. Ada nggak yang mau berzikir melalui Quran, mempelajari, merenungi? Itu juga berulang-ulang disebutkan, ya. Baik, mari kita berikan sekurang-kurangnya dua catatan sebelum, kalau ada pertanyaan saya jawab. Kalau nggak ada yang langsung pulang, langsung banyak jadwal kita, Pak. Mau kelonan, mau apa kan. Itu pahala juga supaya setan jengkel, ya kan. Nah, saya pada poin yang kedua, yang zikir ini saya mencatat dua hal saja. Memang kita akan dianjurkan senantiasa berzikir. Lupa, alpa kepada Allah dalam keadaan berzikir, ini masih sangat istimewa, masih sangat baik. Daripada tidak berzikir sama sekali dan mengklaim dia ingat Allah itu. Zikir ini juga bisa dimaknai hakikat atau substansi semua amal ibadah, yakni apa? Ada yang tahu? Sholat itu sendiri, ya kan? Sholat ada zikir itu. Saya tidak penting sholat, Pak. Yang penting hati saya ingat kepada Allah. Itu jelas wasawisus syaitaniyah. Itu bisikan setan. Catatan pertama itu. Jadi lebih baik berzikir meskipun hati kita masih lalai. Sekurang-kurangnya, makanya kalau zikir itu harus apa, Nur? Bersuara. Zikir itu irit banget itu. Itu mulutnya Allah kalian pinjam itu. Ya, subuh, maghrib, ya kan? Dan itu hadis Nabi, berzikir dengan suara keras itu. Jangan kayak Wahabi. Inna raf'a sautin bidzikrin hinan surafin nas ba'dal maktubah kana ala ahdin Nabi. Zikir dengan suara keras di tengah-tengah orang banyak setelah sholat, itu dilakukan Nabi. Sahabat, nggak usah suara keras, hatinya langsung nyambung ke Nabi, ke Allah itu. Kalau kita pakai speaker kalau perlu, ya kan? Nah, jadi jangan irit suara itu loh. Baca Quran, mana suaranya? Ya. Masa baca begitu? Itu firman Allah yang kalian baca. Asma Allah yang kalian sebut-sebut, ya kan? Sudahlah hatinya kotor, banyak dosa, hadas pula. Mungkin sambil onani. Tapi enggak apa-apa. Kalau bisanya baru itu. Ya mending lah daripada enggak zikir, ya. Kalau saya memaklumi mungkin subuh itu ngantuk, ya. Ada kadang maghrib atau duhur atau isya juga. Nggak ada suaranya itu. Ini apa kebatinan semua katanya kok. Penghayat, oke, penghayat. Nggak harus teriak-teriak, enggak, ya. Tapi zikir itu yang baik, Anda mendengar suara Anda sendiri. Kalau zikir kalian pengantar tidur. Ada kan kalau subuh nggak cuci mulut itu.
Supaya suasana ngantuk tidak hilang ya. Tapi memang saya tahu cara kalian itu setelah melihat anak saya ngaji. Kalau anak saya ngaji tidak mau ngaji, dia hatinya tidak mau ngaji, dia bersuara di dalam mulutnya. Hanya gitu saja itu. Nanti tidak lama oleh gurunya suruh pulang. Gitu. Oh ini trik kalian, ini trik level anak-anak, trik-trik begitu gitu ya. Ada juga klaim begini, Pak, saya merasa mendapatkan Allah itu di puncak-puncak gunung. Ya ini hikam, ini gunung spiritual. Ngapain? Betul Beb ya? Ada, ya boleh lah itu ya. Saya merasa Pak, bisa menghayati Allah itu kalau rambut saya kayak apalah, berwarna coklat misalnya. Berwarna kopi, karena dengan ini saya tidak ngantuk-ngantuk ingat Allah terus. Ya bagus itu. Tapi sesekali datanglah ke pekarangan-pekarangan, Anda akan mendapati binatang sejenis itu yang berbulu demikian. Dulu Fauzi mengalami level-level begitu ya, rambutnya. Tapi baguslah itu. Daripada tidak, daripada tidak berzikir. Nah, baik, ini singkat saja. Yang kedua, maksud saya begini. Sekurang-kurangnya kalau berzikir itu kita ingat Allah itu. Kalau teman Anda berzikir dengan suara keras, Anda yang ngantuk jadi terbangun. Pegang korek saja, bakar di jenggotnya kalau di dagunya itu ya. Begitu kan disumet itu ya. Atau pegang pecut itu. Nah, supaya masa kalah sama Yogi ya kan? Dia menang lomba baca bismillah secara virtual. Gitu. Kemarin waktu nerima piala bismillah juga kan ya, meskipun pakai masker itu. Saya dengar kok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita senantiasa berzikir, dan itu harus terjadwal loh ya, harus terjadwal. Harus terjadwal itu. Ya, sholat, istighosah, seperti lazimnya lah. Semoga nanti Allah mengupgrade kualitas hati kita dari yang tadinya zikir itu tapi hatinya lalai menuju yang hatinya sadar. Dari yang hatinya sadar menuju yang hatinya senantiasa terhubung kepada Allah, hadir dia. Sampai nanti dia lenyap sama sekali ghaibah itu. Amma siwal mazkur. Dari selain Allah itu. Karena al-mazkur yang kita sebut-sebut, yang kita ingat-ingat adalah Allah itu sendiri. Nah, zikir ini otomatis ada jenis-jenis seperti ini. Ghaibah amma siwal mazkur ya. Ghaibah atau lebih gampang amma siwallah saja. 1, 2, 3, 4. Sekurang-kurangnya ini. Kita mungkin di sini ya, tapi ini sudah istimewa. Sebab begini, teman-teman ya, zikir sendirian dengan zikir istighosah yang bareng-bareng itu kan tawasul itu. Itu saya hakul yakin level kita sudah bukan di sini. Meskipun ngantuk, tapi sekurang-kurangnya di sini. Kenapa? Karena kita terhubung. Kita nyambung itu. Tidak sendirian. Mungkin di sini terlalu jauh ya, tapi sekurang-kurangnya kalau zikir bareng-bareng itu dari sini. Begitu pula zikir bareng-bareng maknanya adalah sholat jamaah ya, warga Umar Rofi ini itu. Zikir bareng-bareng itu juga selain kita waktu itu sudah kita sebut-sebut ya, kita sampaikan ya bahagian-bahagian otak itu ya. Justru mengalami perbaikan sel. Baik. Salah satu pemicu stres itu adalah otak bagian belakang. Dan memang milenial itu amigdalanya menyempit. Karena sering pakai sosmed ya, sering pakai HP. Dia tidak terhubung kepada manusia. Dan kurang dalam mengingat-ingat, menyebut-nyebut itu. Sehingga pemicu stres salah satunya itu. Begitu stres, dalam arsip medical center di Canterbury ya. Ada riset begini, begitu manusia itu stres ya, karena jarang berzikir tadi itu, dia cepat terimbas virus corona. Komunitas rondo mempesona misalnya. Nah, memang gampang terhingga penyakit oleh penyempitan pembuluh darah ya, dan seterusnya. Bahkan mereka pelaku tarekat, para sufi itu, kalau berzikir sampai ke hatinya, ke jantungnya, ke paru-parunya, itu
itu justru paru-parunya sehat. Saya kan sudah membaca, rokok tidak sehat. Apanya yang bikin tidak sehat kata saya? Lalu saya baca nikotin. Nikotin itu ada, ini silakan Anda baca ya. Nikotin itu ada di 38% semua jenis obat. Ada nikotinnya. Ini bukan kampanye merokok, bukan. Maknanya adalah jangan merokok punya teman. Modal lah itu, mau enak enggak modal ya kan. Sebenarnya kalau yang berpenyakit itu tar. Tar itu apa? Residu pembakaran tembakau. Itu menyumbat nanti lubang-lubang alveolus dalam bahasa Latin, bahasa Inggris disebut alveoli. Ada lubang miliaran di paru-paru yang dengan asap itu bisa tertutup. Kalau nyebut Allah tok ya terbuka tok itu. Ya kan? Ini bukan kampanye merokok itu maksudnya. Sehat itu loh, ada sirkulasi darah. Banyak lagi kalau diteliti risetnya sholat, macam-macam itu loh ya. Yang kita ruku, sujud itu. Walhasil gerakan-gerakan dalam ibadah itu sebenarnya yang isinya zikir semua, mengingat Allah semua. Ini di samping menyehatkan, bayangkan sebelum sholat kita qawi, sebelum sholat kita junub, wudu, waduh kacau. Selevel sama dayat itu ya. Ya, memang satu kampung. Wallahu a'lam bishawab. Sudah sampai di situ saja. Apa ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Abang Edo Gawa. Baik, selamat malam Abang. Kiai izin, ketidakpuasan diri itu bagian dari pendewasaan atau lebih masuk hati yang tidak selamat? Ketidakpuasan diri. Ini yang dimaksud tidak puas, ar-ridho anin nafas itu ya. Ketidakpuasan diri itu bagian dari pendewasaan atau lebih masuk hati yang tidak selamat. Baik. Dalam beramal, dalam berbuat, atau dalam perjalanan hidup ya, secara umum, kalau kita hitung, ini riset siapa yang pensyarah hikam tadi, yang salah satu yang orang Indonesia itu, Kiai Soleh Darat, nyaris 2/3, sulusa itu berapa? 2/3, sepertiga, 2/3, itu lebih banyak ya daripada sepertiga ya. 2/3 amal kita itu dikendalikan karena faktor kebiasaan atau karena kita tidak menyadari. Bighairi syu'urin, dengan tidak sadar kita melakukan itu semata-mata karena ia adalah kebiasaan kita. Kita tidak menyadari amal perbuatan kita tadi itu. Sehingga amal-amal yang tidak kita sadari sekurang-kurangnya di level ini, maka ia tidak akan bisa menjadi pendewasaan diri. Karena manusia itu gampang lalai, bahkan sholat pun ma'al ghaflah ya, maka Allah biasanya ngasih ujian-ujian, cobaan-cobaan. Coba Anda sholat sendirian. Meskipun dilakukan seenak-enak mungkin. Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar, begitu kan ya. Jadi Sami Allah langsung turun dia. Tapi kalau berjamaah tidak. Imam dikontrol. Mungkin ada yang salah ya. Jangan lupa R-nya oleh makmum ya. Pun juga demikian sebaliknya. Nah, soal hati yang tidak selamat ini, saya kira tidak puas ini kan orang yang tidak ridho. Cuma waktu itu ada pembahasan begini di sini ya. Jangan ridho kepada nafsu ya. Jangan ridho kepada, maknanya memperturutkan. Ada redaksi begini. Wala antas hab jahilan la yardo an nafsihi. Lebih baik dalam pergaulan ini ya. Lebih baik berteman dengan orang bodoh tapi layar doa nafsihi, tidak memperturutkan nafsunya. Itu khairun laka daripada antas haba aliman yardo an nafsihi. Berteman dengan orang berilmu tapi yang memperturutkan nafsunya terus. Nah, bagi saya pendewasaan diri ini kan hidup kan seimbang. Ada kalanya kita gelap, ada kalanya kita terang, ada kalanya mengeluh, merengek itu ya. Tapi yang penting tujuannya kepada Allah itu. Orang yang fase dari sini sekurang-kurangnya beranjak ke sini, dia sudah, saya kira sudah pendewasaan diri itu ya. Kalau hati yang tidak selamat, saya kira dia
bodoh tapi tidak mau belajar ya mati. Bagaimana? Kan fasenya hati itu kan di Quran kan begini. Mula-mula berpenyakit ya, lupa, kemudian berpenyakit, kemudian mengeras ya. Oh, belum mengeras. Tsumma qasat qulubuhum fahiya hijarati aw shaddu qaswa itu. Kemudian hatinya tertutup, kalla bal rana ala qulubihim. Kemudian fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Terakhir khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati. Nah, untuk penanya ini, kita cara menyadarinya gampang. Kita kebal atau tidak kepada nasihat. Kalau kebal, anti nasihat, ora tedas itu, taedik nasihat itu, disampaikan terus itu, tidak mempan ke dia, maka apalagi bermaksiat dan membanggakan itu. Kemudian ada, saya mau bertanya, Ajas Elmaz. Kenapa enggak ada yang cewek yang nanya ini ya? Baik, Ajas Al-Mazri. Benarkah suara hati tergantung dengan kebiasaan yang sering jasad lakukan? Jelas. Kalau jasad Anda sering bermaksiat, itu ya nanti suara hatinya itu toh. Jadi kurang lebih algoritmanya mirip-mirip YouTube lah ya. Itu di HP saya keluar kartun semua itu. Karena memang setiap hari mencari itu ya. Juga kalau teman-teman ya, versi siapa tadi? Kowi, nah itu dia. Itu di HP-nya pasti doa junub tok itu. Junub sambil miring, junub sambil terlentang, macam-macam ada. Segala jenis junub dilakukan. Oh 2 jam non-stop ya? Ya. Suara hati ini sebenarnya bisa diketahui. Ini pernyataan Imam Hasan Basri ya, rahimahullah itu. Kapan suara hati ini bahkan bagi pelaku maksiat. Kapan kan maka dzabal fuadu ma ra'aya kan hati ini kan tidak pernah berbohong sebenarnya. Tapi kapan paling mungkin diketahui? Nah, kata beliau, kata Imam Hasan Basri itu sederhana. Kalau kamu sudah berbuat baik, itu di hati kamu ada apa? Ada Allah atau ada reputasi dirimu sendiri? Kalau kamu setelah maksiat ingat Allah atau ingat maksiat berikutnya yang lebih keren misalnya itu. Nah, itu cara mengukurnya. Dan itu yang paling jujur. Itu sederhana kan ya? Jadi kalau sudah taat, setelah itu ada kebanggaan atau tidak? Atau ada Allah di situ? Ada diri kita atau ada Allah di situ? Berarti kalau diri kita berarti reputasi, dihormati orang ya. Untuk baca Quran dengan suara yang baik, ikut lomba. Margono dengan Zen lomba musabakoh tilawatil Quran tingkat RT misalnya. Dia juara 2, juara 1 karena juara 2-nya bacok misalnya. Juara 3-nya Zen itu ya. Nah itu dia. Tapi kalau bermaksiat, Anda ingat siapa? Apakah bangga dengan itu atau ingat Allah itu? Itu ciri suara hati itu. Itu suara paling jujur. Karena pada hakikatnya suara hati itu adalah yani suara. Nah itu dia. Suara yani, suaranya Allah. Baik, ada lagi mohon penjelasan tentang sebagian thorikoh ada ajaran bahwa saat berzikir dianjurkan mengingat wajah guru mursyidnya. Bagaimana? Ya, memang demikian. Masa ingat kambing ya kan? Masa ingat yang lain? Itu sudah keren itu. Sebenarnya yang dimaksud mengingat wajah itu kan cara paling mudah. Yang lebih penting itu hati kita terhubung. Berwasilah kepada guru itu ya. Sampai kepada Allah. Tapi kalau sulit, sudah itu. Imam Ghazali itu pernah begini. Beliau ini dikenal dalam salah satu tobakot ya. Apa tobakotnya Imam Tajuddin As-Subki ya. Tidak salah. Yang menceritakan salah satunya Imam Ghazali itu. Tapi kepada muridnya. Tapi kepada orang awam sangat lunak. Kalau punya anaknya suruh ngaji ke musola, maksudnya ke musola beliau lah ya, tiap sore misalnya itu. Anak saya merantau, saya hanya sendirian di sini. Kalau gitu bapak ikut ngaji. Saya sibuk kerja, ya tiap minggu saja kalau tidak sempat katanya. Waduh, ini saya hampir tidak ada waktu katanya. Kalau gitu ya tiap bulan. Masih orang itu bilang tidak sempat juga. Ada kertas tidak sama pulpen itu. Lalu dituliskan. Beliau nulis bismillah itu. Kalau kata Imam Tajuddin As-Subki nulis la ilaha illallah.
Sudah ini tempel saja di rumahmu, kamu baca sesempat-sempatnya, itu sama saja itu. Tapi karena yang nulis wali, itu gara-gara itu dia dapat hidayah, ya kan? Beda dengan Margono. Kalau dia ngajar di Raas, tambah bodoh orang sana itu. Jadi transfer kebodohan. Kahimari Lapa kemarin, yang itu dia. Kenapa? Karena orang tadi itu, ini bukan tarekat ya, tapi ini hanya orang tadi itu, begitu melihat tulisan Bismillah wa qila la ilaha illallah, dia langsung ingat Imam Ghazali. Langsung ingat wajahnya. Dan mengingat wajah para kekasih Tuhan, dia nalamin barokatihim. Dia memperoleh sebagian dari keberkahan mereka. Sudah lihat mukanya Dayat dengan lihat mukanya ulama kan beda ini. Ya kan? Ini. Aduh. Nah, itu dia. Sedikit lagi. Kemudian penyebab utama ketidakistiqomahan itu apa? Apa dari cara ibadah yang begitu-begitu saja atau faktor lainnya? Ini Anda sudah menawarkan jawabannya ya. Jadi istiqomah itu sebenarnya karena niatnya kurang. Tidak istiqomah itu karena niatnya kurang saja. Juga begini, kenapa sih kita oleh beliau ini dilarang berteman dengan orang-orang yang kualitas spiritualnya buruk, juga intelektualnya buruk? Kenapa? Teman-teman yang buruk itu downer. Jadi begitu Anda ngomong, belum selesai sudah disalahkan. Apa? Itu downer, teman-teman yang menyebabkan mental Anda runtuh. Tapi berteman dengan guru yang baik, teman yang baik, yang spiritualitasnya tinggi, itu akan menghormati Anda, akan memuliakan Anda. Datang seorang teman, Pak, gimana bacaan Quran saya? Bagus. Itu bukan downer, tidak menyebabkan mental Anda runtuh. Tapi menyemangati Anda, semangat baca Quran terus kan dia. Tapi dengan cara ugal-ugalan, diterabah senun, dibaca tak, dibaca kof itu. Dengan segala cara itu. Nah, saya kira niat ya. Kalau niatnya baik, kenapa sih sholat itu di Quran disebut kitabam mauquta? Kenapa ada waktu-waktunya? Supaya kita disiplin, supaya kita konsisten. Disiplin ini kosakata yang paling tidak disukai oleh segala jenis manusia di muka bumi. Tapi outputnya, hasilnya nanti sangat baik. Satu lagi ya. Kasus seorang yang sulit mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Ketika berbuat dosa menyesal, tapi kemudian dilakukan lagi. Dan setiap waktu terus dihantui. Baik. Pertanyaan saya untuk penanya, untuk Mas Kadafi Muhammad. Bisakah Anda membangun rumah di tanah yang goncang? Bisa enggak itu? Bisa, Hambalang. Zaman SBY ya kan tanahnya goyang gitu, tapi dibangun rumah. Begitu pula kita enggak mungkin punya hidup yang tenang kalau hati kita enggak tenang. Boleh miskin ya, boleh hidupnya pas-pasan, sederhana misalnya. Tapi kalau hatinya tenang, bizikrillah ya, tatmainnul. Tapi ketenangan hati dengan zikir ini masih kurang. Karena zikir ini terbatas, dibatasi waktu. Makanya beliau menawarkan beranjak dari yang lalai menuju yang sadar. Dari yang sadar menuju yang khusyuk, hadir. Bersimpuh di hadapan Allah, itu hatinya ya. Nah, bagaimana kalau maksiat menyesal tapi lalu dilakukan lagi dan terus dihantui? Maksiat ini kan lingkaran setan. Satanic circle. Bagaimana memutus mata rantai? Bagaimana supaya kita punya kesadaran selalu diawasi oleh Allah itu? Coba kita uji saja ya. Ambil contoh Kowi dan Dayat. Kan hobinya onani ya kan? Buang-buang sumber daya. Coba lakukan onani di puskesmas depan itu. Malu enggak dia itu? Tidak. Atau bermaksiat di hadapan orang banyak. Kalau malu, berarti hakikatnya kalau tidak ya sudah selesai. Karena ini untuk penanya, bukan untuk mereka. Mereka hanya alat peraga ya. Kalau malu, berarti hakikatnya kita malu ke Allah itu. Kita sadar bahwa Allah itu Al-Basir ya. Allah Maha mengawasi, Maha melihat kita. Seperti kata Falah ya, sesuatu yang cepat matang, cepat ya. Cepat habis.
Kalau begitu untuk Mas Kadafi ini, Anda butuh panoptikon, Anda butuh kontrol, butuh kendali. Kendali itu apa? Boleh teman, boleh guru. Kalau Anda sudah menikah atau belum menikah, cari pilih istri yang kualitas spiritualnya baik. Karena akan menjadi kendali, ya kan? Akan menjadi tali kekang. Bilijamit taqwa itu dengan. Dan kendali kita ini secara umum adalah orang lain. Misalnya begini, saya guru. Kan ada pepatah kan ya, guru kencing berdiri, murid kencing nyolong password wifi. Ya. Lari sudah lama itu, di-upgrade kan ya, pengetahuan di-upgrade itu. Kalau begitu kontrol kita orang lain, kendali kita. Boleh guru, boleh orang tua, ya. Boleh. Makanya anak kecil itu sebaiknya, anak bayi atau balita, sebaiknya dalam pengawasan orang tua. Bukan diawasi pembantu. Sudah ya? Nah, kalau Anda dihantui, setiap saat dihantui, ini saya kira bagus. Saya kira kalau dihantui oleh rasa bersalah, itu bagus itu. Kita menyadari bahwa kita salah. Dan Allah itu senang. Allah itu senang kalau kita mendatanginya dengan menyebut-nyebut at-tawwab, ya tawwab, tub alaina ya. Warhamna wanzur ilaina. Kalau kita menyebut-nyebutnya ya Ghaffar, ya Ghafur itu. Nah, kalau untuk Margono ya Qahar, ya Muntakim gitu. Supaya diringkus dia oleh Tuhan itu. Saya kira demikian. Nah, pertanyaan ini ya, semua pertanyaan ini sudah terjawab pada teks yang sudah kita baca. Sebenarnya semua pertanyaan tadi. Pertanyaan kedua sampai ketiga tadi ada di redaksi ini. Wa husnul ahwali nasyun minat tahaqquqi aytamakuni fi maqamatil inzal. Kualitas hati yang baik itu tumbuh karena istiqomah, mengikuti jalannya orang-orang yang sudah kenal, sudah arif billah. Ikut saja kiai, ikut ulama. Anjing itu ikut ulama selamat. Sementara pertanyaan kedua, ketiga atau keberapa tadi, yang penting adalah kalau pakai bahasa ini, alaika bitadzakur tadi ya, bidzikir. Fa'alaika an tadhkurallaha bihi wa in kana qalbaka ghafilan. Hala zikir. Lalai atau ingat, sudah zikir saja. Saya tidak akan nyumbang sebelum ikhlas sampai kiamat nanti itu. Saya tidak akan menulis buku kalau tidak bestseller dan menjadi masterpiece itu. Sampai kiamat tidak akan nulis buku dia. Memang caranya harus begitu kan ya. Cara seperti Ustadz Yani nulis puisi ya kan. Lalu puisinya diuji. Kan ada orang biasanya diuji dengan ilmunya ya kan. Kalau Yani enggak, puisinya menguji dia itu. Sebaliknya, jadi ilmunya yang menguji itu. Jadi langsung, ayo kerjakan, kata puisinya dia, diuji dia itu. Karena puisinya sedang membebaskan diri dari. Baik, karena teman baru kita datang, wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, mari kita diskusikan ya.